perdebatan, yaitu kurikulum. Apa sih sebenarnya kurikulum itu? Mengapa sering diganti? Dan apa dampaknya bagi guru dan siswa? Nah, pertanyaan-pertanyaan kamu nih Rahma akan dijawab oleh 4 tamu keren kita pada pagi hari ini. Nah, tamu kita itu ada kepala sekolah, ada guru senior, ada seorang mahasiswa jurusan pendidikan dan juga satu siswa SMA. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut para tamu keren kita. Selamat datang. Nah, di sini sudah ada Pak Nanang nih, seorang guru senior di salah satu SMP negeri. Halo Pak. Halo Putri, halo semuanya, senang bisa berbagi. Halo. Lalu ada Bu Fatima, kepala sekolah yang sedang mengalami pergantian kurikulum di sekolah. Halo Ibu. Halo semuanya. Halo. Nah, di sini juga ada Saudara Putra, seorang mahasiswa jurusan pendidikan yang saat ini sedang belajar tentang kurikulum dan pembelajaran. Halo Putra. Halo Kak Putri, halo Kak Rahma dan semuanya. Halo. Lalu ada Nisa, siswa SMA yang sudah mengalami pergantian kurikulum di sekolah. Halo Dek. Halo semuanya, Halo, halo. senang banget bisa sharing dari sudut pandang siswa. Kita langsung masuk saja ya ke pembahasan. Saya mau tanya hal yang paling mendasar dulu. Kira-kira apa sih kurikulum itu? Secara sederhana, kurikulum adalah panduan dan arahan pembelajaran. Isinya juga bukan cuma mata pelajaran, tetapi nilai karakter dan cara kami merubah cara pikir siswa. Nah, benar sekali. Kurikulum itu seperti peta perjalanan yang dimana kalau petanya jelas, guru dan siswa akan tahu arahnya mau kemana. Tapi kalau petanya sering berubah, ya kita juga akan sering tersesat. Begitu. Wah, analoginya menarik banget ya Ibu. Dan untuk Putra, bagaimana kurikulum diterapkan di kampus? Nah, di kampus kami belajar bahwa kurikulum juga mengikuti zaman. Jadi, wajar jika kurikulum sering berubah menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Sebagai siswa, kadang kami bingung, pas baru paham satu kurikulum, sudah ganti lagi. Nah, kan kita semua sudah tahu Indonesia sering mengalami pergantian kurikulum dari KTSP, K13 sampai kurikulum Merdeka. Dan menurut Bapak dan Ibu, bagaimana sih dampaknya itu di lapangan? Menurut saya, guru itu harus selalu menyesuaikan diri. Pelatihan, administrasi, dan lain-lain. Nah, semua itu akan dirubah, tetapi ada dampak positifnya, yaitu kami terus belajar. Nah, setuju sekali. Tantangan terbesarnya adalah kesiapan sekolah. Kadang kebijakannya itu turun cepat, tapi fasilitas di sekolah tersebut itu belum tentu siap. Wah, jadi ada tantangannya juga ya Ibu. Kalau dari mahasiswa pendidikan sendiri bagaimana Putra? Nah, kami belajar teori yang sudah menyesuaikan kurikulum baru. Namun, pada saat kami praktik lapangan, banyak sekolah yang belum sepenuhnya menerapkannya. Jadi, kami tuh agak kaget budaya seperti itu. Kalau bagi siswa, kadang perubahan itu membingungkan. Misalnya, dulu harus hafalan, sekarang hanya bikin proyek. Tapi sebenarnya aku suka yang sekarang karena ada bebas berekspresi gitu. Nah, kalau masing-masing orang boleh bermimpi nih, kira-kira kurikulum yang ideal itu seperti apa ya? Menurut saya, kurikulum yang ideal adalah kurikulum yang memberikan ruang bebas kepada guru untuk berimajinasi tanpa membebani administrasi. Nah, kalau dari saya pribadi, kurikulum yang seimbang tetap mengajarkan nilai moral dan karakter, tapi juga relevan dengan dunia kerja dan teknologi. Oke, kalau dari Putra sendiri bagaimana? Nah, kurikulum yang ideal adalah kurikulum yang memerdekakan semua pihak, baik guru, siswa, dan sekolah. Jadi, belajar itu bukan sebuah tekanan, tapi perjalanan menemukan diri. Kalau bagi saya, pengennya kurikulum yang lebih dekat dengan kehidupan nyata, karena belajar bukan cuma buat ujian, tapi buat hidup juga. Wah, bagus banget ya semua pandangannya. Semua punya benang merah yang sama. Pendidikan itu harus manusiawi. Oke, sebelum kita tutup acara kita pada pagi hari ini, saya mau minta satu kalimat refleksi dari Mas
saya itu kurikulum adalah cerminan masa depan bangsa. Kalau menurut saya, kurikulum adalah arah. Tanpa arah, kita tidak tahu bagaimana membentuk generasi muda. Nah, kalau menurut saya kurikulum adalah ruang belajar untuk semua, bukan hanya siswa. Kalau bagi saya, kurikulum adalah jembatan antara mimpi dan kenyataan. Luar biasa, semoga obrolan kita hari ini dapat membuka mata kita bahwa kurikulum itu bukan hanya sekedar dokumen, tapi proses dari belajar itu sendiri. Nah,